Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Bukan main. Pembenci Jokowi terus berusaha mempengadilankan Jokowi. Kasus terbaru ada tuntutan agar KPK menangkap dan mengadili Jokowi karena 3 kasus korupsi. Pertama, kasus korupsi pengadaan komputer di Departemen Pendidikan Kebudayaan, lalu korupsi kuota haji, dan terakhir korupsi di proyek Tambang Raja Ampat. Bayangkan 3 kasus sekaligus. Para penuntut menyebarkan video berisi ajakan untuk melakukan demonstrasi terhadap KPK. Aksi itu akan dilaksanakan pada Rabu 2 Oktober 2025. Ajakan demo ini dilontarkan 5 orang, yakni pensiunan TNI Sunarko, mantan anggota DPD Marwan Batubara, pensiunan polisi Napoleon Bonaparte, pensiunan TNI Purnomo, dan seorang ustadz bernama Eka Jaya. Mereka menamakan diri mereka sebagai gladiator. Mereka menuntut KPK agar menangkap dan mengadili Jokowi atas sejumlah kasus korupsi. Untungnya, mereka sama sekali tidak punya bukti terhadap kasus-kasus yang mereka tuduhkan. Dan patut diberi catatan, di antara mereka justru ada yang pernah terjerat kasus korupsi dan kasus pelanggaran hukum lainnya. Sebelum kita bahas tuduhan korupsi yang mereka tuduhkan, saya sampaikan dulu ya profil 5 orang pembenci Jokowi itu. Saya mulai dari Sunarko, yang adalah mantan komandan Kopassus. Pada Pilpres 2019, ia sempat ditangkap polisi dan anggota polisi militer TNI atas tuduhan makar dan penyelundupan senjata untuk aksi massa 22 Mei 2019. Ketika itu, Sunarko dilaporkan atas pernyataan dalam video yang beredar di YouTube. Sunarko memerintahkan hadirin untuk mengepung KPU dan istana. Tapi polisi akhirnya melepaskan dia setelah mendapat jaminan dari Panglima TNI saat itu Hadi Cahyanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Kedua, Marwan Batubara. Marwan adalah mantan anggota DPD RI periode 2004-2009. Marwan masuk dalam kelompok tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Bersama kelompok itu dia mengajukan gugatan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Tuduhan itu sendiri sudah ditolak oleh Kabareskrim Polri. Ketiga, Napoleon Bonaparte. Di video itu Napoleon dikenalkan sebagai mantan jenderal polisi. Pada 2021, Napoleon sempat jadi sorotan publik karena terjerat 3 kasus hukum, yakni penganiayaan terhadap Muhammad Kece, tindak pidana pencucian uang, dan suap red notice Joko Chandra. Dia terbukti menerima uang sebesar $370.000 Amerika Serikat dan $200.000 Singapura dari Joko Chandra. Karena kasus terakhir itu, Napoleon dihukum penjara 4 tahun penjara. Orang keempat adalah Purnomo. Saya tidak menemukan siapa sosok ini, rekam jejaknya tidak ditemukan di pencarian Google. Yang terakhir adalah Ustadz Eka Jaya. Eka dikenal sebagai ketua ormas bernama Pengacara Jawara Bela Umat, pejabat. Dalam pernyataannya, Jokowi dituduh sebagai biang kerok kehancuran Indonesia. Sunarko misalnya menyebut Jokowi terlibat dalam kasus-kasus besar korupsi, mulai dari kasus korupsi di Pertamina, pengadaan komputer di Mendikbudristek, kuota haji Menteri Agama, dan korupsi yang dilakukan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel. Eka Jaya bahkan menyebut Jokowi menerima uang 450 triliun rupiah dari kasus korupsi di Mendikbudristek. Eka juga menuduh Jokowi sebagai penyebab gagalnya 84.000 jemaah haji berangkat di musim haji 2024. Itulah profil mereka. Pertanyaannya, kuatkah tuduhan itu? Sebagai pendukung Jokowi, saya bersyukur berbagai tuduhan itu tidak berdasar dan tak memiliki bukti yang valid. Bayangkan, mereka menyebut Jokowi terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Noel. Noel itu kan jadi pejabat pemerintah setelah Jokowi mundur dari posisi presiden. Kok bisa-bisanya Jokowi dituduh terlibat dalam tuduhan korupsi terhadap Noel? Tuduhan bahwa Pak Jokowi menerima 450 triliun rupiah dari Nadiem Makarim juga sama sekali tidak berdasar. Bayangkan tuduhan si Ustadz itu hanya didasarkan pada kabar bohong, hoax. Beberapa media besar telah mengkonfirmasi itu bahwa itu hoax. Salah satu media yang mengkonfirmasi adalah Kompas. Sebelumnya memang beredar di media sosial, Pak Jokowi menerima 450 triliun rupiah dari Nadiem. Narasi itu beredar dalam bentuk tangkapan layar judul artikel yang diklaim diterbitkan media CNBC Indonesia pada 16 Juli 2025.
Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, tidak ditemukan artikel di laman CNBC Indonesia yang memuat informasi bahwa Nadiem mengaku menyerahkan uang pengadaan laptop 450 triliun kepada Jokowi. Artikel tersebut memuat keterangan dari Kejagung terkait kronologi kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek. Tuduhan berikutnya terkait kuota haji. Eka menyebut 84.000 gagal berangkat haji. Dari angkanya saja sudah terlihat itu mengada-ada. Kuota tambahan itu hanya 20.000, kok jadi 84.000? Di samping itu sampai saat ini KPK belum menentukan siapa tersangka kasus itu. Apalagi menyebut Pak Jokowi sebagai salah satu tersangka. Dalam kasus korupsi Pertamina juga tidak ada satu pihak pun menyebut peran Jokowi. Memang sempat disebut ada keluarga Pak Jokowi yang diduga terlibat, yakni Bagaskara Ikhlasula yang merupakan keponakan Jokowi, putra dari adik bungsunya Titi Relawati. Nama lain adalah Joko Priambodo, menantu Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Keduanya memang menduduki jabatan di PT Pertamina dan anak perusahaannya, tetapi dari hasil penelusuran tim cek fakta kompas.com, belum ada bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Mereka juga menyebut Jokowi terlibat dalam kasus tambang di Raja Ampat, tapi kembali tuduhan itu tidak punya dasar atau bukti. Dalam kasus ini, keluarga Pak Jokowi sempat dituduh memiliki kapal pengangkut untuk hasil tambang di Raja Ampat. Gara-garanya ditemukan sejumlah kapal pengangkut hasil tambang bernama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Penamaan itu kemudian dihubungkan dengan kepemilikan keluarga Jokowi pada kapal-kapal itu. Tuduhan ini pun tidak bisa dibuktikan. Nama JKW di kapal pengangkut itu tidak ada hubungan dengan Jokowi. Pemilik kapal itu adalah PT IMC Pelita Logistik Tbk dan tidak punya hubungan apapun dengan Pak Jokowi, apalagi pemilik perusahaan itu. Jadi jelas semua tuduhan itu sama sekali tidak punya bukti. Para pembenci Jokowi ini seperti tak bosan-bosan mengulang kebualan baru. Saya yakin aksi mereka ke KPK besok itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Siapapun yang berakal sehat akan yakin bahwa tuduhan mereka bohong semata. Tapi kok mereka tidak pernah malu ya? Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.